Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sombama Jahoba Debatata. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan hari yang baru untuk kami nikmati, untuk kami syukuri hari ini. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu, kami anak-anak sekolah minggu datang beribadah kepadamu. Dan biarlah di dalam ibadah kami ini seluruh perhatian kami, seluruh sembah puji kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan pimpin kami anak-anak sekolah minggu dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh terus memuji dengan setia, dengan taat melakukan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-9. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sonang di Lambung Yesus. Musik.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan April, yaitu dari Roma 6 ayat 4. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Anak Allah Yesus namanya. Musik. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu, anak-anakku yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kami datang memuji Tuhan di ibadah minggu kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang baik, cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah bunyinya. Anak-anakku yang baik, apakah kalian pernah merasa bersedih? Atau mungkin saat teman-teman di sekolahmu tidak mau bermain denganmu sehingga membuatmu menjadi sedih. Atau saat kamu mendapat nilai jelek, kamu pasti merasa sedih. Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, pasti kamu merasa sedih. Nah, demikian juga Raja Daud. Raja Daud juga pernah merasa sedih dan takut. Banyak orang yang tidak suka dan benci kepadanya sehingga memusuhinya. Mereka mau menyakiti Daud. Tetapi saat itu Daud berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, kalau anak-anakku di sini merasa sedih dan takut, biasanya apa yang kamu lakukan? Dari firman Tuhan hari ini mengajari kita, kalau kita merasa sedih, kamu merasa takut, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu datang kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Tuhan akan menerangi hati dan pikiranmu supaya kamu diberikan petunjuk melakukan segala sesuatu. Supaya kamu tidak ceroboh untuk bertindak. Supaya kamu juga tidak melakukan kesalahan. Kalau kita merasa sedih kan, misalnya kalau sakit ini, kita kadang kan mau karena sakit, karena sedih begitu. Sehingga kita bisa ceroboh. Cerobohnya bagaimana? Makan yang dilarang oleh dokter, tidak boleh dulu makan yang manis-manis kata dokternya. Lalu kita karena ceroboh makan saja. Nah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku dari sakitku ini, maka kita juga harus taat apa yang dikatakan dokter, taat apa yang dikatakan perawat, supaya kita cepat sembuh dan sehat. Nah, kalau adik-adik sedih, kamu sedih, apalagi yang bisa kamu lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kita, yang kedua, kita dapat membaca firman Tuhan. Siapa yang suka membaca Alkitab di rumah? Jadi tidak hanya hari Minggu dibaca, ya.
setiap hari harus membaca firman Tuhan sebelum ke sekolah atau mungkin sebelum tidur ya. Baca firman Tuhan karena ada lagunya itu kan adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh di dalam Tuhan, adik-adik yang merasa sedih, dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia belajar dari firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang sedih. Nah, membaca firman Tuhan tidak hanya hari Minggu. Tunggu dulu hari Minggu pendeta berkhotbah baru baca Alkitab. Bukan. Tapi setiap hari. Karena firman Tuhanlah yang menuntun hidup kita supaya hidup kita seturut dengan kehendak-Nya. Apalagi adik-adik kalau mau berangkat ke sekolah ini, ya, baca firman Tuhan. Supaya ketika kamu melangkah keluar dari rumah, kamu berangkat ke sekolah, mama papa itu kan udah was-was terus. Tuhan selalu berdoa terus. Setiap anak-anak keluar dari rumah, kan orang tua nggak ikut terus sampai ke sekolah. Orang tua nggak ikut mendampingi adik-adik sampai di tempat kursus misalnya, atau di tempat bermain. Makanya mama papa kita selalu berdoa, Tuhan lindungilah anakku, jauhkan dari mara bahaya, jagai dia selalu, supaya dia jangan ikut-ikutan sama anak-anak yang nakal. Nah, itu perlunya adik-adik semua membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun kita. Kalau mama papa kita tidak bisa mengawasi kita, Tuhan mengawasi kita. Kemanapun kita pergi. Kalau ada teman kita yang nakal mau ngajak kita cabut sekolah, maka firman Tuhan akan mengingatkan kita, jangan nakal, jangan ikutin anak-anak yang nakal itu. Kalau ada teman-temanmu membuli temannya, lalu firman Tuhan mengingatkan kita harus mengasihi sesamamu. Jangan ejek temanmu, jangan bully temanmu. Hanya firman Tuhan yang mengawasi kita. Karena mama papa kita itu tidak selalu ada bersama adik-adik semua, bersama anak-anakku ini, dimanapun kamu berada. Jadi hanya firman Tuhan yang menolong kita untuk membedakan mana yang baik yang harus kita lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kita hindari, jangan kita lakukan, jangan kita ikuti. Maka karena itu adik-adik harus setiap hari baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Karena hanya Tuhanlah pengharapan kita. Itu tadi yang dikatakan Daud di ayat terakhir kita ini. Berharaplah kepada Allah. Hanya kepada Tuhan kita bisa berharap. Tuhanlah yang selalu siap siaga menolong adik-adik semua. Tuhanlah yang selalu siap siaga menunjukkan jalan yang benar. Kalau orang tua kita tadi kan terbatas waktunya. Kalau kita belajar di rumah ini, di rumah aja nih belajar. Kelihatannya kita belajar, tapi di balik bukunya udah ada handphonenya. Siapa seperti itu? Iya, kelihatan dibuka mamanya pintu kamar. Oh, anakku belajar. Rupanya di dalam selip bukunya itu udah ada HP-nya di situ. Main HP. Nah, orang tua kita tidak bisa mengawasi sampai sedetail-detail itu. Tapi Tuhan selalu mengawasi kita. Dia akan menunjukkan mana perbuatan yang benar, mana yang tidak benar. Tuhan itu, firman Tuhan itu seperti senter yang menerangi kita. Ya, senter kan kalau berada tempat yang gelap sangat berguna. Kalau nggak ada cahaya, kita kan nggak bisa melihat jalan, nggak bisa melihat mana mama, mana bapak, di mana semuanya ini. Bisa kita jatuh, bisa kita tersesat. Kalau ada senter atau alat penerang, bisa kelihatan. Ada lubang, jadi kita tidak masuk ke lubang. Nah, firman Tuhan itu juga seperti itu. Kalau kita mengandalkan firman Tuhan,
maka kita tidak akan tersesat di jalan yang tidak benar. Karena Tuhanlah penolong kita, Dialah harapan kita. Itu tadi yang di ayat 5 ya. Anak-anakku boleh nanti baca lagi. Hanya kepada Tuhan saja kita berharap. Berharap kepada Tuhan artinya kita percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Baik saat kita senang maupun saat kita menghadapi masalah. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang selalu tahu yang terbaik untuk kita. Hanya Tuhan yang paling tahu apa yang paling baik untuk kita semuanya. Adik-adik coba buka nih. Yeremia pasal 29 ayat 11. Siapa yang sudah dapat? Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat? Ayo kita baca bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak-anakku yang baik, ingatlah, Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi ada syaratnya. Asalkan kita semua selalu setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menuntun hidup kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, tantangan yang kami hadapi, yang dapat membuat kami sedih, membuat kami marah. Tapi tolonglah kami Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berilah kami kesabaran, kekuatan, untuk menantikan yang terbaik yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan orang tua kami, mama papa kami, berkati keluarga kami semuanya, berkati kakak guru sekolah minggu kami, berkati bapak ibu guru kami di sekolah, berkatilah kami semuanya, berilah kami umur yang panjang dan kesehatan, berilah rejeki kepada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Allah kita heran dan besar. Musik. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.